Sampai kapan Anda akan membiarkan segala sesuatu memengaruhi diri Anda? Sampai kapan Anda akan bereaksi terhadap dunia seolah-olah Anda tidak memiliki kendali atas pikiran Anda? Hari ini, saya tantang Anda untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Berhentilah menjadi budak emosional Anda, pendapat orang lain, hari-hari buruk, dan pikiran-pikiran yang melemahkan Anda. Hari ini, Anda akan mulai membangun pikiran yang cukup kuat sehingga tidak ada satupun yang dapat mengeluarkan Anda dari pusat ketenangan Anda. Menjadi kuat secara mental bukanlah tentang dilahirkan dengan kekuatan, tetapi tentang membangunnya melalui kebiasaan demi kebiasaan, keputusan demi keputusan. Dalam kesempatan ini, Anda akan menemukan cara untuk melakukannya. Siapkan diri Anda, karena ini bukan sekadar motivasi. Ini merupakan transformasi yang nyata. Sebelum memulai, saya ingin Anda pergi ke kolom komentar dan tuliskan dengan tegas kalimat ini. Hari ini saya mulai menguatkan pikiran saya adalah seorang stoik. Tulis ini sebagai pernyataan yang kuat, karena ini bukan hanya kalimat, melainkan pesan langsung kepada otak Anda. Penelitian menunjukkan bahwa otak dapat dibentuk, bahwa kita dapat memprogramnya dengan apa yang kita tulis, pikirkan, atau katakan. Biarkan kalimat tersebut terukir dalam pikiran dan bawah sadar Anda, karena hari ini adalah hari dimulainya transformasi Anda. Pertama, jangan menekan emosi Anda. Pahami dan arahkan dengan sengaja. Tarik napas dalam-dalam dan sadari hal yang jelas. Tidak ada orang lain selain Anda yang hidup di dalam pikiran Anda. Di sana, emosi-emosi yang mewarnai setiap pengalaman dinyalakan. Jika Anda membiarkannya mengalir tanpa pengawasan, itu akan menyeret Anda ke reaksi yang kemudian akan Anda sesali. Hari ini, saya ingin Anda belajar untuk duduk di kursi kemudi kehidupan emosional Anda. Amati emosi Anda seperti Anda mengamati langit, tanpa mengintervensi, hanya mengenali awan, angin, dan nada. Beri label dengan tepat apa yang Anda rasakan. Kesedihan, kemarahan, ketakutan, antusiasme. Tanyakan pada diri Anda apa yang memicu itu. Pemikiran apa yang memberinya makan. Cerita masa lalu apa yang diceritakan kembali melalui sensasi tubuh tersebut. Segala sesuatu yang diterangi dengan kesadaran kehilangan kekuatan otomatisnya. Stoicisme mengajarkan bahwa emosi tidak dihindari, tetapi diamati. Rasakan gerakan internal, terima tanpa penilaian, dan putuskan dengan sadar apa yang harus dilakukan, menjaga kontrol pikiran Anda selalu. Ketika Anda mengenali gelombang emosional, langkah berikutnya adalah mengatur intensitasnya. Ini bukan tentang menekan, tetapi tentang mengarahkan. Cobalah teknik sederhana. Inhalasi lambat melalui hidung sambil menghitung hingga 4. Ekshalasi bahkan lebih lambat sambil menghitung hingga 6. Gerakan tubuh Anda dengan kesadaran, regangkan lengan Anda, goyangkan ketegangan. Tindakan fisiologis ini mengirimkan sinyal keamanan ke otak dan mengurangi adrenalin yang beredar. Dalam ruang ketenangan yang dipulihkan, korteks prefrontal Anda menyala kembali dan Anda dapat berpikir dengan jelas. Sekarang pilih respons Anda. Antara merasakan dan bertindak ada jeda, meskipun hanya 1 detik. Detik itu adalah kebebasan Anda. Tanyakan pada diri Anda hasil apa yang ingin Anda ciptakan sebelum membuka mulut atau menekan kirim dalam pesan. Apakah Anda ingin membangun atau menghancurkan? Apakah Anda ingin setia pada nilai-nilai Anda, atau menjadi budak dari dorongan sesaat? Mengingat tujuan Anda untuk menjadi utuh, penuh kasih, dan efektif berfungsi sebagai mercusuar. Emosi tanpa panduan adalah api yang membakar. Dengan tujuan, itu adalah api yang menempa. Untuk mendukung pelatihan ini, kembangkan ritual harian. Luangkan 5 menit saat bangun untuk memindai keadaan internal Anda sebelum melihat ponsel. Tanyakan pada diri Anda apa yang Anda rasakan, apa yang Anda butuhkan, dan niat apa yang akan membawa hari Anda. Sepanjang hari, jadwalkan jeda kecil. Angkat pandangan Anda, rilekskan rahang Anda, tarik napas dalam-dalam. Saat malam tiba, tinjau bagaimana Anda mengelola emosi hari itu.
Rayakan kemenangan Anda dan pelajari dari kesalahan tanpa merasa bersalah. Kemajuan dibangun dalam pengulangan yang penuh perhatian, bukan dalam tindakan yang terisolasi. Jangan abaikan sinyal tubuh. Tubuh berbicara sebelum pikiran berpikir. Suara di tenggorokan bisa mengingatkan Anda bahwa sesuatu itu penting bagi Anda. Nyeri di perut memberitahu tentang batas yang telah dilintasi. Jika Anda belajar mendengarkan alarm tersebut, Anda bisa mengintervensi sebelum emosi meledak. Jadilah peneliti dari mikrogestur Anda sendiri. Kecepatan suara Anda, ritme langkah Anda, ketegangan di bahu Anda. Di sana terdapat informasi berharga. Ingatlah bahwa mengatur bukanlah menekan. Ada emosi yang menuntut tindakan segera. Jika Anda merasakan kemarahan terhadap ketidakadilan, pengelolaan Anda yang sadar mendorong Anda untuk merespons dengan tegas, bukan diam karena takut. Jika Anda dibanjiri kesedihan, atur agar tidak tenggelam, tetapi biarkan itu mengajarkan Anda apa yang Anda hargai. Kebijaksanaan emosional adalah menggunakan setiap energi sesuai fungsinya. Kemarahan untuk menetapkan batas, ketakutan untuk mempersiapkan diri, kebahagiaan untuk berbagi, cinta untuk menopang. Ketika Anda menguasai seni ini, hidup Anda dipenuhi dengan keputusan yang lebih bersih, percakapan yang produktif, dan ketenangan yang diperhatikan orang lain. Bukan berarti Anda berhenti merasakan, melainkan emosi berhenti mengendalikan kendaraan Anda dan pindah ke kursi penumpang. Anda memegang kemudi, memilih rute, dan jika badai datang, Anda mengurangi kecepatan tanpa kehilangan arah. Penguasaan itu mungkin dan ada dalam jangkauan mereka yang berlatih setiap hari. Bayangkan konsekuensi dari cara hidup baru ini. Perdebatan yang sebelumnya berakhir dengan teriakan berubah menjadi dialog konstruktif. Proyek yang Anda tunda karena takut menemukan dorongan. Kesehatan Anda membaik karena kortisol yang tidak terkontrol berhenti meracuni darah Anda. Belajar mengelola emosi secara sadar memperluas kebebasan dan dampak Anda. Dan yang terbaik adalah setiap hari memberikan kesempatan untuk berlatih. Kemacetan lalu lintas, komentar sinis, email tak terduga. Semuanya menjadi gym mental. Kedua, apa yang seseorang picu dalam diri Anda adalah kesempatan untuk mengenal diri Anda lebih baik. Apa yang mengganggu Anda dari orang lain tidak lahir dari mereka, tetapi dari diri Anda. Kemarahan yang Anda rasakan, frustrasi yang meluap, atau perasaan tidak berdaya, itu tidak berasal dari apa yang seseorang lakukan, katakan, atau tidak lakukan. Itu berasal dari sesuatu yang lebih dalam, bagian dari diri Anda yang belum Anda sembuhkan. Tidak ada yang bisa menyentuh luka yang tidak Anda miliki. Jika itu menyakitkan, itu karena sudah terbuka, dan itu adalah kunci untuk berhenti menderita secara tidak perlu karena kesalahan orang lain. Musuh yang sebenarnya tidak ada di luar, tetapi di dalam. Hanya dengan menghadapinya, Anda bisa membebaskan diri setiap kali seseorang mengganggu Anda. Apa yang sebenarnya terjadi adalah bahwa mereka telah menekan tombol emosional yang Anda tidak tahu masih aktif. Mungkin itu adalah penolakan yang belum terselesaikan dari masa kanak-kanak, penghinaan yang tidak pernah Anda ungkapkan, perasaan tidak cukup baik, atau ketakutan konstan akan pengkhianatan. Orang dan situasi tidak langsung menyebabkan Anda sakit. Mereka hanya membangkitkan rasa sakit itu. Mereka adalah cermin dari apa yang Anda bawa di dalam. Utusan yang tidak nyaman yang mengungkapkan apa yang masih perlu Anda lihat. Meskipun ini membuat Anda tidak nyaman, itu juga merupakan berkah, karena segala sesuatu yang terungkap dapat disembuhkan. Apakah Anda menyadari? Orang yang sangat mengganggu Anda, yang membuat Anda putus asa, atau yang tampaknya memiliki bakat untuk mengeluarkan Anda dari jalur, sebenarnya sedang mengungkapkan bagian dari diri Anda yang belum Anda terima. Mungkin itu adalah kebutuhan Anda untuk mengontrol, ketakutan akan penolakan, atau kecanduan pada persetujuan. Ini bukan tentang membenarkan perilaku orang lain, tetapi tentang memahami bahwa selama Anda bereaksi dengan intensitas, masalahnya tidak hanya ada di luar, ada di apa yang mereka bangkitkan di dalam diri Anda. Sampai Anda tidak melihatnya, Anda akan terus jatuh ke dalam lingkaran yang sama. Oleh karena itu, lain kali ketika sesuatu membuat Anda keluar dari pusat Anda,
jangan bertanya, "Mengapa dia melakukan ini padaku?" Tanyakan pada diri Anda, bagian mana dari diriku yang bereaksi seperti ini? Ubah pertanyaannya dan Anda akan mengubah jawabannya. Jika Anda melihat sesuatu membuat Anda marah, daripada meledak, amati. Jika seseorang melukai Anda, daripada menyerang, renungkan. Jika sesuatu membuat Anda cemas, daripada melarikan diri, tetaplah bersamamu. Itulah cara untuk mengambil kembali kontrol, bukan dengan mencoba mengubah orang lain, tetapi dengan mengenali apa yang di dalam diri Anda membutuhkan perhatian. Pengenalan diri adalah tindakan kebebasan terbesar, karena ketika Anda tahu siapa diri Anda tahu siapa diri Anda yang bukan, dan kemudian Anda berhenti membiarkan diri Anda terseret oleh emosionalitas orang lain. Apa yang sebelumnya mengguncang Anda, sekarang hanya Anda amati. Apa yang sebelumnya mengendalikannya, sekarang Anda transendensikan. Bukan karena orang lain telah berubah, tetapi karena Anda telah mengubah cara berhubungan dengan bayangan Anda. Anda belajar melihatnya dengan kejujuran, dengan kasih, dan mengubahnya menjadi kekuatan batin. Kuncinya bukanlah menghindari mereka yang mengganggu Anda. Kuncinya adalah menyembuhkan apa yang mereka bangkitkan dalam diri Anda. Jika tidak, Anda hanya akan berpindah tempat, tetapi akan menjalani konflik yang sama. Anda akan berganti pasangan, atasan, teman, tetapi akan terus bertemu dengan pola emosional yang sama. Kehidupan tidak pernah lelah mengajarkan Anda apa yang belum ingin Anda pelajari. Setiap situasi terulang sampai Anda menjadi sadar. Ketika Anda melakukannya, semuanya berubah. Anda tidak lagi melarikan diri dari rasa sakit. Anda memahaminya. Anda tidak lagi menolak apa yang menyakitkan. Anda mengintegrasikannya. Kemudian, Anda menemukan sesuatu yang tidak dapat diberikan oleh hubungan manapun. Kedamaian batin. Menurut Stoicisme, orang bijak tidak bereaksi berdasarkan impuls, tetapi berhenti untuk mengamati apa yang emosi itu ungkapkan tentang dunia batinnya. Bagi seorang Stoik, kebebasan bukanlah ketiadaan konflik, tetapi kemampuan untuk tetap tenang, bahkan di tengahnya. Ketika Anda belajar melihat ke dalam, alih-alih menyalahkan di luar, semuanya berubah. Anda mendapatkan kembali kekuatan, pusat, dan kebebasan Anda, karena Anda tidak lagi berada di bawah kendali apa yang dilakukan atau dikatakan orang lain. Anda bersamamu, dan di sana tidak ada yang bisa menyentuh Anda. Jadi berhentilah menyalahkan dunia, dan mulailah menyembuhkan dunia batin Anda. Karena transformasi sejati tidak dimulai ketika orang lain berubah, tetapi ketika Anda berhenti bereaksi dari luka-luka Anda, dan mulai bertindak dari kesadaran Anda. Ketiga, ketidaknyamanan yang dihasilkan oleh perubahan mental. Ketika Anda mulai benar-benar berubah, dunia di sekitar Anda merasakannya dan tidak selalu bereaksi dengan baik. Kebiasaan baru Anda, cara berpikir yang berbeda, kejernihan mental Anda, atau disiplin Anda dapat membuat tidak nyaman bagi mereka yang terbiasa dengan versi lama Anda. Mungkin mereka tidak mengatakannya, tetapi Anda akan merasakannya dalam keheningan mereka, dalam lelucon pasif-agresif mereka, dalam cara mereka menjauh tanpa penjelasan, atau dalam upaya mereka untuk membuat Anda meragukan jalan Anda sendiri. Namun, ini bukan karena Anda melakukan sesuatu yang salah. Sebaliknya, itu biasanya merupakan tanda bahwa Anda sedang maju. Ketidaknyamanan yang Anda timbulkan bukan karena diri Anda, tetapi karena apa yang Anda wakili. Ketika Anda memutuskan untuk keluar dari mode otomatis, berhenti mengeluh, mengambil tanggung jawab, dan mencari lebih, Anda secara tidak sengaja memaksa orang lain untuk melihat ke cermin, dan itu bisa menyakitkan bagi mereka yang tidak siap untuk melakukannya. Kemajuan Anda adalah ancaman bagi kepatuhan mereka. Fokus Anda adalah tantangan bagi alasan mereka. Evolusi Anda mengekspos kebuntuan mereka. Itulah sebabnya beberapa orang merasa tidak nyaman, mengkritik Anda, atau bahkan mencoba menyabotase kemajuan emosional Anda. Anda harus memahami sesuatu yang krusial. Tidak semua orang akan merayakan transformasi Anda. Banyak yang lebih suka versi diri Anda yang tidak mempertanyakan, yang mengeluh bersama mereka, yang membatasi diri, yang tidak bersinar. Versi itu terasa nyaman bagi mereka.
memvalidasi pilihan mereka sendiri. Namun, ketika Anda berubah, Anda berhenti memvalidasi narasi tersebut, dan itulah sebabnya pertumbuhan Anda menyakiti mereka. Namun, rasa sakit itu bukan tanggung jawab Anda. Anda tidak datang ke kehidupan ini untuk membuat orang lain merasa nyaman. Anda datang untuk menjadi otentik, untuk berkembang, untuk tumbuh. Mereka akan memanggil Anda jauh, dingin, aneh, atau bahkan egois. Namun, apa yang sebenarnya mereka katakan adalah, "Aku tidak bisa lagi memanipulasimu seperti sebelumnya." Ketika Anda berhenti bereaksi seperti sebelumnya, Anda menghancurkan dinamika emosional yang sebelumnya menopang banyak hubungan, dan itu menyakitkan. Tetapi rasa sakit itu adalah bagian dari proses. Anda tidak bisa bangun dan terus bertindak seolah-olah Anda sedang tidur. Anda tidak bisa sembuh dan terus mempertahankan hubungan yang diberi makan oleh luka. Pada suatu titik, Anda harus memilih antara evolusi Anda atau persetujuan mereka. Stoicisme mengajarkan bahwa siapapun yang membudayakan kebajikan tidak mengharapkan tepuk tangan, tetapi konsistensi. Tidak mencari untuk menyenangkan, tetapi bertindak sesuai dengan akal mereka. Dan bahwa ketidaknyamanan orang lain bukan alasan untuk mengkhianati diri sendiri. Jika Anda merasakan penolakan, keraguan, atau kebingungan dari orang lain, lihatlah itu sebagai konfirmasi bahwa Anda sedang memecahkan cetakan. Perubahan yang sejati bukanlah estetika atau sementara. Itu mendalam dan membutuhkan pengorbanan. Anda akan kehilangan orang, kebiasaan, dan cara berpikir yang lama. Tetapi Anda juga akan mendapatkan rasa hormat diri, kejernihan, dan kekuatan yang tidak bergantung pada orang lain. Ketidaknyamanan yang Anda rasakan sekarang hanyalah lapisan yang harus Anda lewati untuk mencapai tingkat diri Anda yang lebih tinggi. Ada sesuatu yang harus Anda ulang ketika Anda meragukan. Saya tidak datang untuk cocok, saya datang untuk berkembang. Setiap kali Anda menyerah pada pertumbuhan Anda demi menyenangkan, Anda menjual masa depan Anda untuk remah-remah penerimaan sementara. Itu tidak sepadan. Teruslah maju. Berjalanlah dengan tegas meskipun terasa sakit, meskipun Anda sendirian, karena jalan yang tidak nyaman itulah yang mengubah Anda, bukan jalan yang nyaman. Tidak ada yang menjadi kuat dalam kenyamanan. Tidak ada yang terbangun dalam kepuasan. Ingatlah, segala sesuatu yang sekarang membuat Anda tidak nyaman, besok akan menjadi kekuatan Anda. Setiap penilaian yang sekarang menyakitkan, besok akan memberi Anda keberanian. Setiap orang yang hari ini menjauh, besok akan memberi ruang untuk seseorang yang sejalan dengan tingkat baru Anda. Jadi, jangan hentikan, jangan kecilkan, jangan mundur. Setiap langkah, bahkan yang paling sepi, sedang membangun diri Anda yang pantas untuk menjadi. Dan jika suatu saat Anda merasa tidak ada yang mengerti Anda, ingatlah bahwa Anda tidak ada di sini untuk dipahami. Anda ada di sini untuk memahami diri sendiri, untuk menopang diri Anda, untuk berkembang lebih jauh dari yang Anda kira mungkin. Ketidaknyamanan yang Anda rasakan bukanlah kelemahan. Itu adalah sinyal jelas bahwa Anda sedang melintasi ambang batas menuju kehidupan yang lebih kuat, otentik, dan kebebasan batin. Keempat, temukan pembelajaran bahkan dalam hal yang sulit. Selalu ada sesuatu yang bisa diselamatkan, bahkan di tengah kekacauan. Ini bukan sekadar kalimat indah. Ini adalah keterampilan mental yang mengubah hidup Anda dari dalam. Ketika Anda memutuskan untuk mencari yang positif, Anda tidak sedang menyangkal kenyataan atau berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Anda sedang memilih pandangan yang memperkuat Anda. Anda sedang melatih pikiran Anda untuk menemukan pelajaran di mana sebelumnya Anda hanya melihat rasa sakit, untuk melihat kemungkinan di mana orang lain hanya melihat rintangan. Itulah perbedaan antara seseorang yang tenggelam dalam badai dan seseorang yang menggunakan badai untuk menjadi lebih kuat. Setiap kesulitan yang Anda alami menyimpan biji pertumbuhan. Masalahnya adalah jika Anda hanya fokus pada apa yang salah, pada apa yang hilang, pada apa yang menyakitkan, Anda tidak akan pernah melihat biji itu dan kemudian Anda terjebak. Namun, jika Anda belajar mengubah pertanyaan internal Anda dari "Mengapa ini terjadi padaku?" menjadi
Apa yang bisa saya pelajari dari ini? Zrenia, semuanya mulai berubah. Apa yang sebelumnya menekannya kini menempa diri Anda. Apa yang sebelumnya membuat Anda frustrasi kini membimbing Anda. Ini bukan sihir, ini adalah mentalitas. Ini tidak berarti mengabaikan rasa sakit atau berpura-pura bahwa semuanya sempurna. Ini tentang tidak terjebak di sana. Menangislah jika Anda perlu menangis, lepaskan jika Anda perlu, tetapi kemudian lihatlah ke depan dan ajukan pertanyaan kuat ini. Apa yang ada di sini untukku? Mungkin itu mengajarkan Anda kesabaran. Mungkin itu mempersiapkan Anda untuk sesuatu yang lebih besar. Mungkin itu menunjukkan siapa diri Anda yang sebenarnya ketika segalanya runtuh. Di sanalah kekuatan sejati dimulai. Tidak dari apa yang terjadi pada Anda, tetapi dari bagaimana Anda memutuskan untuk merespons. Stoicisme mengajarkan bahwa Anda tidak mengontrol apa yang terjadi, tetapi Anda mengontrol bagaimana Anda menginterpretasikan apa yang terjadi. Melihat yang positif bukanlah kebodohan, itu adalah kebijaksanaan praktis. Setiap kali Anda memilih untuk melihat apa yang Anda miliki, bukan apa yang hilang, Anda sedang melatih pikiran Anda dalam kelimpahan. Setiap kali Anda memilih untuk fokus pada apa yang bisa Anda lakukan, bukan pada apa yang tidak bisa Anda kontrol, Anda sedang menguatkan kehendak Anda. Dan kehendak itulah yang memegang Anda ketika segala sesuatu yang lain gagal. Mentalitas positif bukanlah kemewahan, ini adalah kebutuhan. Jika Anda ingin hidup dengan kekuatan batin, mulailah hari ini. Pilihlah situasi sulit yang sedang Anda jalani. Tanyakan pada diri Anda bagian mana dari diri Anda yang sedang diuji. Kesabaran Anda, harga diri Anda, iman Anda. Kemudian, tanyakan pada diri Anda bagaimana Anda bisa keluar dari situasi itu menjadi versi diri Anda yang lebih baik. Mungkin Anda perlu lebih tenang, lebih perspektif, lebih berani. Mungkin Anda perlu melepaskan sesuatu atau seseorang. Apapun itu, selalu ada peluang tersembunyi di sana. Temukan dan, jika Anda tidak bisa menemukan sesuatu yang baik, ciptakan sesuatu yang baik. Gunakan pengalaman Anda untuk membantu orang lain. Ubah cerita Anda menjadi pelajaran. Jadikan luka Anda sebagai sumber kebijaksanaan. Itu juga mencari yang positif. Tidak menunggu sesuatu muncul, tetapi membangunnya sendiri. Karena hidup tidak selalu memberikan penjelasan, tetapi selalu menawarkan jalan. Hanya mereka yang memiliki pandangan terlatih yang dapat melihatnya. Ingatlah, Anda bukan korban dari keadaan Anda. Anda adalah pencipta respons Anda, dan respons itu bisa menjadi cahaya bahkan ketika lingkungan gelap. Ini bukan tentang hidup dalam ilusi optimis. Ini tentang memiliki keberanian untuk menatap rasa sakit secara langsung dan tetap memilih untuk maju dengan rasa syukur, dengan harapan, dengan arah. Ada kedamaian mendalam yang lahir ketika Anda memutuskan untuk percaya bahwa segala sesuatu, bahkan yang sulit, memiliki tujuan. Anda tidak selalu akan melihatnya secara instan, tetapi jika Anda terus berjalan, Anda akan memahaminya. Dan pemahaman itu akan memberi Anda kekuatan yang tidak akan pernah hancur. Jadi, lain kali Anda menghadapi masalah, tarik napas, syukuri pelajaran yang belum Anda lihat, dan teruslah maju. Bukan karena segalanya baik-baik saja, tetapi karena Anda telah memutuskan untuk baik-baik saja. Apapun yang terjadi, itulah mentalitas positif yang sejati, dan mentalitas itu membuat Anda tak terkalahkan. Kelima, mentalitas pertumbuhan versus mentalitas tetap. Segalanya berubah ketika Anda menyadari bahwa Anda tidak dilahirkan dengan batasan. Anda telah dikondisikan untuk mempercayainya. Seringkali, Anda tidak gagal karena kurangnya kemampuan, tetapi karena suara dalam diri Anda yang berkata, Anda tidak bisa melakukan ini. Anda tidak bagus dalam hal ini. Itu bukan untuk Anda. Itu adalah mentalitas tetap yang berbicara. Jika Anda tidak mempertanyakannya, Anda terjebak dalam versi diri Anda yang paling lemah. Namun, ada cara berpikir lain yang lebih kuat dan lebih membebaskan. Mentalitas pertumbuhan. Itu adalah yang memberitahukan Anda bahwa Anda bisa belajar, bahwa Anda bisa berkembang,
bahwa potensi Anda tidak memiliki batas jika Anda bersedia bekerja untuk itu. Ketika seseorang dengan mentalitas tetap melakukan kesalahan, mereka berpikir bahwa itu mendefinisikan mereka. Saya adalah kegagalan. Ini menunjukkan bahwa saya tidak mampu. Namun, seseorang dengan mentalitas pertumbuhan melihat kesalahan sebagai alat, bukan sebagai hukuman. Mereka bertanya, apa yang bisa diajarkan ini kepada saya? Bagaimana saya bisa melakukannya lebih baik lain kali? Perbedaan sederhana dalam pendekatan itu mengubah nasib Anda, karena mereka yang belajar dari kesalahan mereka tumbuh, sementara mereka yang terjebak dalam ketakutan untuk gagal terhenti selamanya. Mungkin mereka memberitahu Anda bahwa Anda tidak pandai dalam angka, atau bahwa Anda tidak cukup disiplin, atau bahwa Anda tidak memiliki bakat yang diperlukan untuk menonjol, dan Anda mempercayainya. Namun, yang penting bukanlah apa yang mereka katakan, tetapi apa yang terus Anda ulangi pada diri Anda. Jika Anda benar-benar ingin berkembang, mulailah dengan mengidentifikasi keyakinan membatasi yang telah Anda jadikan kebenaran. Tanyakan pada diri Anda di area mana Anda berhenti mencoba hanya karena Anda meyakini bahwa Anda tidak bagus dalam hal itu. Disitulah titik penghalang Anda dan juga kesempatan berikutnya untuk membebaskan diri. Stoicisme mengajarkan bahwa manusia berubah melalui praktik harian, bukan bakat bawaan. Tidak peduli apa yang Anda lakukan, tetapi apa yang Anda putuskan untuk jadi mulai sekarang dengan konsistensi dan usaha. Anda tidak harus sempurna, Anda hanya harus berkomitmen untuk memperbaiki diri. Setiap hari adalah kemungkinan baru untuk berkembang, untuk memperoleh keterampilan, untuk memperkuat bagian yang lemah. Namun, agar itu terjadi, Anda perlu mengubah dialog internal Anda. Alih-alih mengatakan, "Saya tidak bisa," katakan, "Saya belum bisa." Alih-alih mengatakan, "Saya tidak bagus dalam hal ini," katakan, "Saya bisa memperbaiki diri dengan latihan." Ini bukan sekadar motivasi kosong. Ini adalah pemrograman mental yang sadar. Otak Anda dibentuk oleh apa yang Anda ulangi, dan jika Anda mengulanginya dengan keyakinan, Anda menciptakannya. Pilihlah keterampilan yang selalu Anda hindari karena itu bukan diri Anda. Mungkin berbicara di depan umum, belajar sesuatu yang teknis, menjaga disiplin, atau mengekspresikan emosi Anda. Tidak peduli apa, tuliskan. Kemudian jawab dengan jujur. Saya telah memiliki mentalitas tetap dalam hal ini. Apakah saya menyerah terlalu cepat? Jika jawabannya ya, selamat. Anda baru saja menemukan batasan yang Anda tetapkan sendiri. Sekarang buatlah rencana sederhana untuk mengerjakannya. Anda tidak harus melakukan semuanya dalam sehari. Hanya satu langkah kecil setiap hari. Sebuah kursus, sebuah video, sebuah latihan, sebuah percakapan. Yang penting adalah tidak tinggal diam. Anda akan melihat bagaimana energi Anda berubah ketika Anda menunjukkan pada diri sendiri bahwa Anda bisa berkembang. Itu adalah salah satu sumber harga diri yang paling dalam. Rasa hormat yang lahir ketika Anda melihat diri Anda mengatasi apa yang sebelumnya tampak mustahil. Dan bukan karena keberuntungan, tetapi karena kemauan Anda. Mentalitas baru Anda menjadi identitas baru Anda. Ketika itu terjadi, tidak ada yang bisa menghentikan kemajuan Anda. Anda tidak dibatasi, Anda belum dieksplorasi, Anda tidak terjebak, Anda belum terlatih. Mengubah mentalitas Anda adalah mengubah hidup Anda. Jadi, lain kali Anda berkata, "Ini bukan untuk saya." Berhentilah sejenak, tarik napas, dan ubah kalimat itu menjadi, "Ini belum saya kuasai, tetapi saya akan melakukannya." Karena belum membuka pintu untuk pertumbuhan, dan di balik pintu itu ada versi diri Anda yang bahkan Anda sendiri belum kenal, tetapi sedang menunggu. Keenam, di balik cermin pikiran ada pengamat diam. Pikiran seperti cermin, mencerminkan segala sesuatu yang masuk melalui indera. Apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, apa yang Anda pikirkan tanpa menyadarinya. Namun, pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang ada di balik refleksi itu? Apa yang ada di luar gambar yang berubah sesuai dengan rangsangan eksternal?
Sebagian besar hidup terjebak dalam cermin itu, bereaksi terhadap apa yang muncul, tanpa menyadari bahwa itu bukan kenyataan, tetapi hanya proyeksi. Pikiran, emosi, pendapat, penilaian. Semua itu tercermin seolah-olah itu adalah kebenaran mutlak, tetapi tidak demikian. Itu hanya permukaan. Jika Anda ingin menguasai pikiran Anda harus berani masuk ke belakang cermin. Masuk ke belakang cermin berarti berhenti percaya bahwa Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Ini adalah mengamati pikiran tanpa menyatu dengannya. Ini adalah melihat emosi tanpa membiarkannya mengendalikan Anda. Ini adalah merasakan tanpa memberi label, mendengarkan tanpa menduga, melihat tanpa menghakimi. Pada awalnya, ini terasa mustahil. Pikiran Anda ingin melakukan apa yang selalu dilakukannya. Mengomentari, mengklasifikasikan, menganalisis, mengontrol. Namun, jika Anda berhasil mempertahankan perhatian sedikit lebih lama, Anda mulai menemukan sesuatu yang diam, dalam, lebih nyata daripada pikiran apapun. Itu adalah diri Anda, bukan suara yang berbicara di kepala Anda, tetapi orang yang mendengarkan suara itu. Stoicisme mengajarkan bahwa kita bukan apa yang terjadi pada kita, tetapi cara kita meresponsnya. Respons itu tidak boleh lahir dari refleksi langsung, tetapi dari kesadaran dalam yang mengamati dengan jelas. Ini adalah pelatihan. Pilihlah objek apapun dan amati tanpa menggunakan kata-kata internal. Jangan katakan, ini adalah lilin, ini merah, saya suka. Cukup lihatlah seolah-olah Anda melihatnya untuk pertama kali. Biarkan perhatian Anda tenggelam dalam tindakan melihat tanpa berpikir. Pada awalnya, Anda akan menyadari bahwa pikiran Anda ingin ikut campur, memberi label, membandingkan, terganggu. Namun, jika Anda terus membawanya kembali berulang kali, sesuatu mulai berubah. Anda berhenti melihat dari pikiran dan mulai melihat dari kesadaran. Anda tidak lagi berada di depan objek, tetapi berada di dalam pengalaman. Latihan ini mungkin terlihat sederhana, tetapi sangat transformatif. Ketika Anda belajar mengamati objek tanpa berpikir, Anda juga belajar mengamati emosi tanpa membiarkannya menyeret Anda. Anda belajar untuk hadir ketika seseorang melukai Anda, merespons dari reaksi. Anda belajar mendengarkan tanpa perlu benar. Anda mulai hidup dari keberadaan, bukan dari pikiran. Setiap hari, Anda terpapar ribuan refleksi. Media sosial, berita, percakapan kosong, penilaian internal. Jika Anda tidak memiliki praktik yang membawakan Anda ke belakang cermin, Anda akan tersesat, bereaksi terhadap segalanya, menderita karena segalanya, mengambil keputusan dari ketakutan, dari ego, dari dorongan. Namun, ketika Anda melatih pikiran Anda untuk tetap tenang, untuk mengamati, untuk menghubungkan dengan esensi, maka tindakan Anda menjadi lebih sadar, hidup Anda menjadi lebih jelas, dan Anda lebih bebas. Pada awalnya, proses ini mungkin terasa tidak nyaman karena di balik cermin juga ada bayangan yang tidak ingin Anda lihat. Ketakutan Anda, ketidakpastian Anda, topeng Anda. Namun, jika Anda tetap berada di sana, jika Anda tidak melarikan diri, jika Anda mempertahankan tatapan ke dalam, Anda akan menemukan bahwa ada sesuatu yang bersinar, kokoh, abadi, kedamaian yang tidak bergantung pada apapun di luar, kepastian yang tidak memerlukan penjelasan. Itu adalah siapa diri Anda yang sebenarnya. Bukan refleksi, tetapi ruang yang mengandung segalanya. Lakukanlah setiap hari, beberapa menit, bukan sebagai kewajiban, tetapi sebagai kembali ke rumah. Matikan kebisingan, matikan label, matikan cerita, dan amati tanpa lebih. Tanpa terburu-buru, tanpa niat untuk memahami, hanya ada. Semakin lama Anda berada di belakang cermin, semakin jelas Anda akan melihat apa yang selalu ada di sana. Anda dan dalam diri Anda itu, tanpa penilaian atau pikiran, terdapat semua kekuatan yang Anda cari di luar. Ketujuh, berhentilah meminta cinta, perhatian, atau rasa hormat untuk merasa layak. Berhentilah meminta, berhentilah merayu, berhentilah mengisyaratkan, berhentilah menunggu dalam diam agar seseorang memberimu apa yang tidak kamu berikan pada dirimu sendiri. Cinta,
perhatian, dan rasa hormat tidak diminta, tetapi diwujudkan. Jika Anda harus memintanya untuk merasa layak, maka itu bukan cinta, itu ketergantungan. Kekuatan sejati dimulai ketika Anda memutuskan bahwa Anda tidak perlu seseorang melihat Anda untuk mengetahui bahwa Anda ada, bahwa Anda tidak perlu seseorang memvalidasi untuk merasa cukup, bahwa Anda tidak perlu siapapun memilih Anda untuk mengetahui bahwa Anda sudah memilih diri sendiri. Setiap kali Anda menunggu orang lain memberikan persetujuan, Anda berkata pada diri sendiri tanpa menyadarinya, "Saya tidak lengkap." Anda mengkondisikan harga diri Anda pada kata-kata, gerakan, atau keheningan orang lain. Itu bukan harga diri, itu perbudakan emosional. Hidup berdasarkan validasi eksternal adalah bentuk pengabaian batin yang terselubung. Karena saat Anda menunggu dunia mengonfirmasi diri Anda mengabaikan kesempatan untuk mengonfirmasi diri Anda sendiri. Dan tidak ada yang bisa mengisi kekosongan itu yang Anda pilih untuk tidak ambil. Berkatalah pada diri Anda sendiri seperti yang Anda ingin orang lain katakan pada Anda. Perlakukan diri Anda seperti yang Anda ingin diperlakukan. Ini bukan klise. Ini adalah pemrograman ulang. Jika di dalam diri Anda mengkritik, menuntut tanpa belas kasihan, menyabotase diri Anda, maka tidak peduli seberapa banyak cinta yang diberikan orang di luar, tidak akan pernah cukup karena Anda menyaring semuanya dari kekurangan. Sebaliknya, jika Anda memutuskan untuk menjadi tempat perlindungan Anda sendiri, pembela pertama Anda, teman setia Anda, maka setiap kasih sayang eksternal adalah tambahan, bukan kebutuhan vital. Stoicisme mengajarkan bahwa kebebasan dimulai ketika Anda tidak lagi membutuhkan apapun dari orang lain untuk menjadi siapa diri Anda, ketika martabat Anda tidak bergantung pada pengakuan mereka. Latihlah ini dalam keseharian Anda. Jika seseorang tidak membalas Anda, jangan anggap itu sebagai penghinaan pribadi. Jika mereka tidak memberi tepuk tangan, jangan lihat itu sebagai penolakan. Jika mereka tidak mengikut sertakan Anda, jangan tafsirkan itu sebagai tanda bahwa Anda tidak berharga. Luangkan waktu sejenak dan tanyakan pada diri Anda, mengapa ini sangat memengaruhi saya? Apa yang saya harapkan agar orang itu konfirmasi tentang diri saya? Disitulah akar masalahnya dan ketika Anda menemukannya, jangan menghakimi diri Anda. Peluklah diri Anda, tarik napas, dan responslah dengan afirmasi internal. Saya sudah mengenali diri saya. Itulah perbedaan antara hidup dari luka atau dari kesadaran. Berhentilah memberikan kedamaian Anda untuk remah-remah perhatian. Berhentilah menegosiasikan nilai Anda untuk sedikit kebersamaan. Berhentilah membenarkan sikap yang tidak menghormati Anda hanya karena Anda takut sendirian. Kesendirian bukanlah masalah. Masalahnya adalah apa yang Anda katakan pada diri Anda dalam kesendirian. Jika di ruang itu Anda belajar merasa lengkap, maka tidak ada orang lain yang memiliki kekuatan untuk membuat Anda merasa tidak lengkap. Mulailah berbicara pada diri Anda dengan rasa hormat, bahkan ketika Anda gagal. Hormati diri Anda dalam apa yang Anda pilih, dalam apa yang Anda toleransi, dalam apa yang Anda izinkan. Anda tidak perlu seseorang memberitahu Anda bahwa Anda berharga jika Anda sudah memutuskan demikian. Dan ya, pada awalnya itu menyakitkan, karena Anda merobohkan pola yang sudah ada selama bertahun-tahun, mungkin sepanjang hidup Anda. Namun, rasa sakit itu adalah awal dari pembebasan Anda. Lihatlah dunia dengan tegas, tetapi tanpa merayu. Katakan apa yang Anda rasakan, tetapi tanpa memohon untuk didengar. Tetapkan batasan Anda, tetapi tanpa agresivitas. Keamanan tidak berteriak, tidak memaksa, tidak mencari perhatian. Keamanan hanya terwujud, dan ketika Anda melakukannya dari tempat batin itu, Anda mulai menarik hubungan yang berbeda, lebih sadar, lebih timbal balik, lebih selaras, karena Anda berhenti bergetar dari kebutuhan dan mulai bergetar dari kelimpahan. Hari ini bisa jadi hari itu, hari di mana Anda memutuskan untuk tidak meminta lagi, hari di mana Anda melepaskan beban itu, kekosongan itu, kecemasan untuk menyesuaikan diri atau terlihat, karena Anda sudah melihat diri Anda dan itu sudah cukup.
Ulangi setiap pagi jika perlu. Saya tidak perlu mengemis apa yang sudah saya miliki. Itulah pernyataan yang mengembalikan diri Anda. Ketika Anda memiliki diri Anda, tidak ada orang lain yang memiliki kekuasaan atas Anda. Disitulah kekuatan sejati Anda dimulai dan disitulah juga kedamaian Anda. Pelajaran 8. Perkuat tubuh untuk mengasah pikiran. Anda tidak dapat memiliki pikiran yang tajam dalam tubuh yang lemah. Penguasaan mental dimulai dengan kekuatan fisik. Ketika Anda berlatih, Anda tidak hanya membentuk otot Anda mengajarkan kepada pikiran Anda bahwa ia bisa bertahan, bahwa ia bisa mengatasi, bahwa ia bisa melakukan apa yang tidak ingin dilakukannya. Setiap kali Anda memilih untuk bergerak alih-alih diam, setiap kali Anda mengangkat beban itu atau keluar untuk berjalan ketika Anda tidak ingin melakukannya, Anda mengirimkan pesan diam, tetapi kuat, kepada otak Anda. Saya memiliki kendali. Dan pesan itu, yang diulang setiap hari, mengubah tidak hanya tubuh Anda, tetapi juga persepsi Anda, energi Anda, dan kekuatan internal Anda. Ini bukan tentang memiliki tubuh yang sempurna. Ini tentang memiliki tubuh yang fungsional, tahan lama, dan disiplin, yang menjadi sekutu tujuan Anda dan bukan penghalang. Karena ketika Anda lemah secara fisik, Anda juga lemah secara mental. Kabut di kepala, kurangnya kemauan, dan suasana hati yang rendah seringkali tidak memiliki akar emosional, tetapi fisiologis. Anda tidur dengan buruk, Anda makan dengan buruk, Anda tidak menggerakkan tubuh Anda, dan pikiran Anda membayar dengan kelelahan, kecemasan, atau kebingungan. Jika Anda menginginkan kejernihan mental, mulailah dengan mengaktifkan tubuh Anda. Stoicisme mengingatkan kita bahwa tubuh harus siap untuk melayani jiwa. Pelatihan bukanlah kesombongan, itu adalah disiplin, itu adalah keberanian, itu adalah persiapan untuk hidup. Setiap kali Anda memperkuat tubuh Anda juga memperkuat kemampuan Anda untuk tetap hadir, karena usaha fisik memaksa Anda untuk berada di sini dan sekarang. Ketika Anda bernapas keras di tengah serangkaian latihan yang sulit, Anda tidak bisa berpikir tentang masa lalu atau apa yang tersisa di hari itu. Anda sepenuhnya berada di tubuh Anda, dan kehadiran itu adalah apa yang kemudian Anda bawa ke dalam keputusan Anda, hubungan Anda, dan pekerjaan Anda. Tubuh yang terlatih adalah jangkar untuk perhatian penuh, adalah stabilitas untuk pikiran yang cenderung menyebar. Dan jika Anda melampaui latihan mekanis dan melakukannya dengan kesadaran, maka Anda menggabungkan fisik dan spiritual. Ketika Anda berjalan, jangan melakukannya dengan ponsel di tangan. Rasakan langkah Anda, rasakan napas Anda. Ketika Anda berlatih, jangan melakukannya hanya untuk terlihat baik. Lakukan itu sebagai tindakan penghormatan terhadap diri Anda, sebagai ritual harian penguasaan diri. Itu mengubah segalanya, karena Anda berhenti bergerak karena estetika atau tekanan sosial, dan mulai bergerak karena kesetiaan kepada versi terbaik Anda. Apakah Anda ingin lebih banyak kejernihan mental? Latihan. Apakah Anda ingin lebih percaya diri? Latihan. Apakah Anda ingin mengurangi stres? Latihan. Apakah Anda ingin kehadiran, otoritas, arah? Latihan. Tubuh bukanlah aksesori. Itu adalah alat. Gunakan, tingkatkan, hormati, rawat. Karena Anda tidak dapat mengharapkan pencapaian besar dari keadaan lesu. Anda tidak dapat memimpin hidup Anda jika Anda tidak dapat memimpin kebiasaan dasar Anda. Keunggulan sejati dimulai dari hal-hal elemental. Bergerak, bernapas, makan dengan baik, tidur tepat waktu, dan dari sana semuanya berkembang. Anda tidak perlu memulai dengan rutinitas ekstrem. Cukup berjalan setiap hari dengan tekad, bernapas dengan sadar saat bangun, melakukan beberapa repetisi yang menantang Anda. Yang penting adalah konsistensi, bukan intensitas. Yang penting adalah tubuh tahu bahwa Anda berkomitmen padanya. Karena ketika tubuh tahu, pikiran mengerti dan kemudian sesuatu terhubung di dalam diri Anda. Anda tidak lagi terpecah, Anda tidak lagi terfragmentasi. Pikiran dan tubuh saling mendukung, saling memperkuat, saling menyelaraskan. Ketika itu terjadi, energi Anda berubah. Orang-orang memperhatikannya. Postur Anda menyampaikannya, tatapan Anda memiliki ketegasan lain,
suara Anda memiliki bobot lain. Dan itu bukan karena Anda berpura-pura, itu karena ada koherensi yang telah dibangun dari dalam, dari keringat, pengulangan, usaha harian, bukan dari ego, gift, tetapi dari disiplin dan penghormatan terhadap diri sendiri. Dan itu tidak bisa dibeli, itu dilatih. Lakukan itu untuk diri Anda, untuk fokus Anda, untuk kedamaian Anda, untuk arah Anda. Karena pikiran yang jelas membutuhkan tubuh yang kuat. Karena hidup yang bermakna membutuhkan energi. Dan energi itu dibangun setiap hari, langkah demi langkah, napas demi napas, pengulangan demi pengulangan. Tubuh adalah kuil Anda dan juga senjata Anda. Pastikan untuk mengasahnya. Pelajaran 9. Hindari kesenangan sementara yang menghancurkan dalam jangka panjang. Setiap kali Anda memilih kesenangan segera, Anda membuat keputusan yang berdampak jauh lebih besar daripada saat itu. Ini mungkin tampak tidak berbahaya. 5 menit lagi di tempat tidur, makanan yang Anda tahu merugikan Anda, percakapan yang memberi makan ego, tetapi menghancurkan kedamaian Anda. Namun, pilihan kecil yang tampaknya sepele itu memiliki biaya akumulatif yang besar. Apa yang Anda nikmati hari ini bisa menjadi alasan stagnasi Anda besok. Apa yang menenangkan kecemasan Anda untuk sementara waktu bisa menjadi apa yang memberi makan kekosongan Anda selama berminggu-minggu. Itu adalah perangkap dan Anda perlu mulai melihatnya dengan jelas. Musuh sejati bukanlah kesenangan, melainkan hubungan Anda dengannya. Bukan coklat, telepon, atau kenyamanan. Itu adalah dorongan otomatis yang tidak Anda saring melalui kesadaran. Itu adalah saat ketika Anda tahu bahwa Anda harus berhenti, tetapi Anda tidak melakukannya karena pikiran Anda menginginkan kelegaan, bukan solusi, menginginkan distraksi, bukan arah. Dan semakin Anda menyerah, semakin lemahlah kehendak Anda, semakin memudar garis antara apa yang Anda inginkan sekarang dan apa yang sebenarnya Anda butuhkan. Stoicisme mengajarkan bahwa menghindari kesenangan yang memperbudak adalah lebih mulia dan kuat daripada menyerah padanya, karena itu menunjukkan penguasaan diri dan visi jangka panjang. Setiap kali Anda melepaskan kesenangan yang merusak, kehendak Anda menguat, dan kehendak itu adalah dasar kebebasan Anda. Karena jika Anda tidak dapat mengatakan tidak pada apa yang merugikan Anda, maka Anda tidak memilih apapun. Anda dikendalikan. Dan ini bukan tentang menekan diri Anda sepanjang waktu. Ini tentang memiliki tujuan yang lebih besar daripada dorongan Anda. Karena dorongan menginginkan gratifikasi, tetapi tujuan menginginkan transformasi. Dan Anda datang untuk mentransformasi, bukan untuk berkompromi. Sebelum menyerah pada yang mudah, berhenti, bernapas. Tanyakan pada diri sendiri apa efeknya dalam 1 jam, 1 hari, 1 bulan. Jika jawabannya adalah berat, rasa bersalah, atau kemunduran, jangan lakukan itu. Bukan karena Anda lemah, tetapi karena Anda memilih kekuatan Anda. Karena Anda berpikir tentang diri Anda dengan visi, bukan dengan urgensi. Karena Anda bertindak dari diri Anda yang akan datang, bukan dari diri Anda yang impulsif. Mulailah mempraktikannya dengan hal-hal yang paling sehari-hari. Anda ingin menunda, membuka media sosial yang tidak berarti, mengonsumsi sesuatu yang Anda tahu menguras energi Anda. Ambil jeda. Jangan merespons secara otomatis. Amati dorongan tanpa memberinya makan. Biarkan itu berlalu seperti gelombang. Anda akan melihat bahwa setelah beberapa menit, urgensi menghilang dan Anda tetap di sana, lebih tegas, lebih jelas, lebih kuat. Penguasaan tidak dibangun dengan keputusan besar, tetapi dengan ribuan pengorbanan kecil terhadap apa yang tidak mengangkat Anda. Setiap kali Anda memilih yang benar daripada yang nyaman, Anda sedang melatih karakter Anda, dan karakter Anda adalah apa yang menentukan takdir Anda. Anda bisa memiliki bakat, kecerdasan, motivasi, tetapi jika Anda tidak memiliki karakter, Anda akan tersesat dalam setiap godaan yang menyamar sebagai kesenangan. Karena dunia modern dirancang untuk mengalihkan perhatian Anda, menggoda Anda, melemahkan Anda. Anda memutuskan apakah Anda akan masuk ke dalam permainan atau melampauinya. Dan yang paling kuat adalah ini.
Setiap kali Anda menahan diri dari sebuah godaan, Anda mendapatkan rasa hormat pada diri sendiri. Dan rasa hormat itu lebih berharga daripada kesenangan yang cepat. Karena Anda sedang membuktikan kepada diri sendiri bahwa Anda dapat mempercayai diri sendiri, bahwa Anda tahu cara memprioritaskan diri, bahwa Anda memilih kesejahteraan Anda di atas keinginan sesaat. Itu membangun keamanan, kehadiran, magnetisme. Orang merasakan ketika seseorang memiliki kendali atas dirinya sendiri, dan energi itu tidak mungkin dipalsukan. Hari ini bisa menjadi hari ketika Anda mulai hidup dari tujuan dan bukan dari dorongan. Ketika Anda berkomitmen untuk mengamati sebelum bertindak, untuk berpikir jangka panjang, untuk memprioritaskan kedamaian mental Anda di atas gratifikasi instan. Ini tidak mudah, tetapi membebaskan. Karena ketika Anda tidak lagi bergantung pada kesenangan untuk merasa baik, Anda bebas. Dan kebebasan itu tidak didapat dengan keberuntungan. Itu didapat dengan keputusan sehari-hari, diam, sadar, dan semuanya dimulai sekarang. Apa yang akan Anda pilih? Pelajaran 10. Membangun kepercayaan diri yang tak tergoyahkan. Kepercayaan bukanlah anugerah yang diberikan kepada Anda atau perasaan yang muncul dari ketiadaan. Itu adalah konstruksi internal, harian, sadar. Itu adalah hasil dari menghadapi diri sendiri, menghadapi ketakutan, tidak mundur ketika segalanya menjadi sulit. Itu tidak muncul pada hari-hari yang mudah atau saat-saat tepuk tangan. Itu muncul ketika Anda bertahan, bahkan ketika segalanya bergetar. Itu muncul ketika Anda gagal dan tidak runtuh. Itu muncul ketika Anda memilih untuk maju, bahkan dengan keraguan, dengan luka, dengan kelelahan. Karena kepercayaan sejati bukanlah saya merasa aman, tetapi saya tahu bahwa meskipun saya tidak merasakannya, saya akan melakukannya juga. Setiap kali Anda melakukan apa yang Anda katakan akan Anda lakukan, meskipun Anda tidak ingin, meskipun tidak ada yang melihat, Anda sedang membangun kepercayaan karena Anda menunjukkan bahwa Anda dapat mengandalkan diri sendiri. Dan itu lebih berharga daripada motivasi sesaat. Kepercayaan tidak tentang merasa tak terkalahkan, tetapi tentang mengetahui bahwa meskipun Anda jatuh, Anda tahu bagaimana bangkit, bahwa meskipun Anda gagal, Anda tidak akan mengkhianati diri sendiri, bahwa meskipun semuanya berjalan salah, Anda tidak akan meninggalkan diri sendiri. Stoicisme mengajarkan bahwa orang bijak mengenal dirinya sendiri, menerima kodratnya dan bertindak dari kebajikan, bukan dari persetujuan eksternal. Koherensi itu membentuk kepercayaan yang tak tergoyahkan. Mulailah dengan mengenali kekuatan nyata Anda, bukan yang dikatakan orang lain, tetapi yang telah Anda buktikan. Dalam situasi apa Anda menunjukkan keberanian? Kapan Anda disiplin tanpa bantuan? Kesalahan apa yang Anda atasi sendiri? Catat itu. Tanamkan dalam ingatan Anda, jadikan bagian dari narasi internal Anda, karena jika Anda tidak mengenali nilai Anda, pikiran Anda akan selalu mencari validasi di luar, dan pencarian eksternal itu melemahkan Anda. Sebaliknya, ketika Anda melihat diri Anda dengan kebenaran dan penghormatan, Anda menjadi fondasi Anda sendiri. Juga kenali kelemahan Anda, tetapi bukan untuk menghukum diri sendiri. Kenali mereka untuk memahami diri Anda, untuk mengetahui di mana Anda perlu bekerja, untuk berhenti menolak diri sendiri. Ketika Anda menerima kegagalan Anda tanpa rasa malu, Anda berhenti bersembunyi. Dan ketika Anda berhenti bersembunyi, Anda bisa tumbuh. Setiap kesalahan berhenti menjadi hukuman dan menjadi instruksi. Dan dari sana, dari kerendahan hati yang aktif itu, kepercayaan Anda tidak lagi bergantung pada kesuksesan, tetapi pada kemampuan Anda untuk berkembang. Bicaralah dengan diri sendiri seperti Anda berbicara dengan seseorang yang Anda cintai. Berhenti mengatakan, "Saya adalah bencana. Saya tidak pernah melakukan sesuatu dengan benar. Saya tidak cocok untuk ini." Kata-kata itu adalah sabotase diam. Gantilah dengan niat. "Saya sedang belajar. Ini sulit, tetapi saya terus maju. Saya menghormati diri saya karena telah mencobanya." Ini bukan sekadar self-help yang murahan. Ini melatih pikiran Anda untuk mendukung Anda alih-alih menjatuhkan Anda. Karena jika suara internal Anda adalah musuh Anda tidak akan pernah merasa kuat.
Tetapi jika itu menjadi sekutu Anda akan berjalan dengan kehadiran yang berbeda. Dan di atas segalanya, bertindaklah. Jangan tunggu untuk merasa percaya diri sebelum bergerak. Bergeraklah dan kepercayaan akan datang, karena setiap langkah yang Anda ambil, bahkan dengan ketakutan, memperkuat identitas Anda. Setiap pencapaian kecil, setiap ketidaknyamanan yang diatasi, setiap hari yang tidak Anda menyerah, membangun otot internal yang disebut "saya bisa". Dan itu tidak terhentikan, karena ketika Anda tahu bahwa Anda bisa, tidak peduli apa yang datang, Anda akan siap. Anda tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Anda hanya perlu membuktikan kepada diri sendiri berulang kali bahwa Anda dapat mengandalkan diri sendiri. Itulah dasarnya. Dan ketika itu kokoh, penolakan, kesalahan, atau pendapat orang lain tidak lagi membuat Anda terhenti, karena Anda sudah tahu siapa Anda dan apa yang Anda ketahui tentang diri Anda lebih berat daripada apa yang dikatakan orang lain. Jadikan kepercayaan Anda sebagai praktik, bukan sebagai penantian. Jangan katakan, ketika saya mencapai sesuatu, saya akan lebih percaya diri. Katakan, saya akan membangun kepercayaan itu mulai hari ini dengan apa yang saya miliki, dengan siapa saya sekarang. Karena setiap keputusan yang Anda ambil dari integritas, setiap komitmen yang Anda tepati untuk diri sendiri, setiap batasan yang Anda hormati, dan setiap tindakan yang Anda lakukan, bahkan dalam keheningan, memperkuat ikatan terpenting dari semuanya, ikatan yang Anda miliki dengan diri sendiri. Dan ketika ikatan itu kokoh, tidak ada rintangan yang tidak dapat Anda atasi. Pelajaran 11. Pentingnya koneksi dengan alam. Anda perlu kembali ke bumi bukan hanya sebagai konsep, tetapi sebagai tindakan fisik, sebagai pengalaman langsung. Kebisingan konstan, layar, notifikasi, lingkungan tertutup. Semua itu memisahkan Anda dari diri Anda tanpa Anda sadari. Anda mulai hidup di pikiran dan menjauh dari tubuh. Anda telah kehilangan ritme alami dan beradaptasi dengan yang buatan. Tetapi sistem saraf Anda tidak melupakan itu. Ia masih ingat bagaimana rasanya berada dalam keheningan, berjalan tanpa alas kaki, mencium aroma hutan, dan merasakan sinar matahari. Oleh karena itu, ketika Anda kembali ke alam, sesuatu di dalam diri Anda direset. Sesuatu yang esensial bersatu. Ini bukan tentang melakukan perjalanan besar atau mengubah hidup. Ini tentang tindakan kecil kembali. Berjalan di bawah langit terbuka, mendengarkan suara angin di antara pepohonan, duduk di tepi sungai, atau melihat bintang selama beberapa menit. Momen-momen koneksi itu bukanlah kemewahan, itu adalah obat. Obat mental, emosional, dan spiritual. Karena jiwa menjadi kacau ketika terkurung, dan pikiran menjadi lelah ketika melupakan akarnya. Oleh karena itu, berada di alam bukanlah pelarian, itu adalah pemulihan. Stoicisme mengingatkan kita bahwa kita adalah bagian dari alam. Kita tidak terpisah darinya. Dan bahwa berharmoni dengannya juga berarti berharmoni dengan esensi sejati kita. Setiap kali Anda menyentuh tanah, tubuh Anda melepaskan ketegangan. Setiap kali Anda menghirup udara bersih, pikiran Anda menjadi jernih. Cahaya alami mengatur ritme internal Anda, meningkatkan suasana hati Anda, dan mengikat Anda pada saat ini. Bahkan berada di dekat air, baik itu laut, sungai, atau hujan, memiliki efek menenangkan, hampir spiritual. Alam tidak perlu berbicara kepada Anda untuk menyembuhkan Anda. Cukup dengan berada di sana, tanpa melakukan apa-apa, tanpa memaksakan apapun, karena dalam keheningan itu, hal-hal teratur yang tidak bisa dijelaskan oleh buku atau terapi manapun. Jadikan itu bagian dari rutinitas Anda. Meskipun Anda tinggal di kota, temukan taman, alun-alun, area dengan pepohonan. Keluar tanpa headphone. Berjalanlah tanpa terburu-buru, amati, sentuh, bernapas. Jika Anda memiliki anak, bawa mereka bersama Anda. Ajarkan mereka sejak dini bahwa koneksi dengan alam bukanlah sesuatu yang hippie atau aneh, tetapi kebutuhan manusia, cara kembali ke rumah tanpa berpindah tempat. Mereka memahaminya secara naluriah. Apa yang bagi orang dewasa adalah aktivitas, bagi anak-anak adalah naluri.
berlari di rumput, memanjat, mengamati serangga, kotor. Itu bukan kekacauan, itu adalah kebijaksanaan biologis. Dan jika bisa, sentuh tanah dengan kaki Anda, tanpa alas kaki. Ada penelitian yang menunjukkan bagaimana tindakan sederhana berjalan tanpa alas kaki di atas tanah atau rumput mengurangi peradangan, meningkatkan tidur, dan menstabilkan emosi. Tetapi lebih dari sekadar data, itu adalah sesuatu yang akan Anda rasakan, semacam akar internal, seolah-olah tubuh berkata, "Terima kasih telah membawaku kembali." Koneksi dengan alam juga mengajarkan Anda kerendahan hati. Anda melihat betapa kecilnya Anda di depan laut, betapa rapuhnya Anda di hadapan gunung, betapa bijaksananya pohon yang tumbuh dalam keheningan, tanpa terburu-buru. Dan kemudian Anda mengerti bahwa Anda tidak perlu mengendalikan segalanya, bahwa Anda tidak memerlukan begitu banyak jawaban, bahwa Anda bisa hanya ada seperti sungai, seperti angin, seperti matahari. Ada dan percaya bahwa kehidupan akan terus berjalan tanpa Anda memaksanya. Semakin banyak waktu yang Anda habiskan dalam kontak dengan alam, semakin sedikit kecemasan yang Anda rasakan, semakin sedikit kebisingan mental yang menguasai Anda, karena Anda kembali ke frekuensi asli Anda, dan frekuensi itu tidak terletak pada kekacauan atau kecepatan, tetapi pada ritme lambat, dalam, dan siklik dari yang hidup. Di sana Anda mengenali diri Anda, di sana Anda membersihkan diri, di sana Anda menemukan kembali diri Anda. Lakukanlah hari ini. Keluar. Cari tempat di mana dunia tidak berbicara terlalu banyak kepada Anda, di mana Anda bisa mendengar diri sendiri, di mana yang esensial kembali memiliki suara, karena di tengah kebisingan, tanah menunggu Anda, dan ketika Anda meletakkan kaki Anda di atasnya, jiwa Anda juga mendarat. Di sana dimulai keseimbangan sejati. Di sana Anda mengingat siapa Anda. Pelajaran 12. Memiliki tempat pembuangan emosi. Anda tidak dapat maju jika Anda penuh di dalam. Tidak peduli seberapa keras Anda mencoba fokus, mengatasi, atau memiliki pikiran positif. Jika Anda memikul emosi negatif yang belum diproses, emosi tersebut akan menyusup ke sikap Anda, keputusan Anda, cara Anda melihat dunia. Oleh karena itu, Anda memerlukan tempat pembuangan emosi, sebuah ruang, praktik, kebiasaan, yang memungkinkan Anda mengosongkan semua yang Anda simpan, karena pikiran Anda, sama seperti tubuh Anda, juga perlu mendetoksifikasi. Dan jika Anda tidak melakukannya, Anda akan tenggelam dalam apa yang tidak Anda ungkapkan, Anda terjebak dengan apa yang tidak Anda lepaskan, dan Anda menyabotase diri Anda dengan apa yang Anda pura-pura tidak rasakan. Memiliki emosi negatif bukanlah masalah. Merasakan ketakutan, stres, frustrasi, atau kecemasan adalah hal yang sepenuhnya manusiawi. Masalahnya adalah apa yang Anda lakukan dengan itu. Jika Anda mengabaikannya, itu akan menumpuk. Jika Anda menekannya, itu akan berubah menjadi penyakit. Jika Anda menolaknya, itu akan menjadi kemarahan. Tetapi jika Anda mengamatinya, mengakuinya, dan melepaskannya, maka itu akan menjadi pertumbuhan. Dan itulah kekuatan memiliki tempat pembuangan emosi, bukan untuk mengeluh, bukan untuk terpuruk, tetapi untuk memproses, untuk mengubah, untuk menyembuhkan dari dalam tanpa memikul beban dalam keheningan. Stoicisme mengajarkan bahwa ketenangan tidak datang dari menekan emosi, tetapi dari memahaminya dan tidak membiarkannya mendominasi akal atau tindakan kita. Tulis dengan sederhana. Tulis apa yang menyakitkan, apa yang Anda takuti, apa yang tidak Anda pahami. Bukan untuk dipublikasikan atau dibagikan, tetapi untuk mengosongkan diri Anda. Buku harian bukan hanya untuk mencatat hari Anda, ini untuk membersihkan pikiran Anda. Ketika Anda menulis tanpa filter, tanpa sensor, Anda sedang mengosongkan beban emosional yang mengganggu Anda. Dan dalam tindakan itu, pikiran Anda bernapas, pikiran Anda teratur, emosi Anda mengempis. Apa yang tampaknya besar menjadi dapat dikelola. Apa yang tampaknya membingungkan mulai menjernihkan. Ini adalah tindakan pembebasan diam yang mengembalikan kendali Anda. Jika menulis bukanlah hal yang Anda sukai, cari jalur kreatif yang memungkinkan Anda menyalurkan apa yang Anda rasakan. Menggambar, melukis, berlari,
bernyanyi, menari, bekerja dengan tangan. Yang penting bukan formatnya, itu adalah prosesnya. Tubuh juga perlu mengekspresikan diri, gerakan juga melepaskan. Jangan simpan apa yang menguras energi Anda. Berikan jalan keluar, ubah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Bahkan berbicara dengan seseorang bisa menjadi saluran itu. Percakapan jujur dengan seseorang yang Anda percayai, atau dengan terapis jika Anda membutuhkannya. Bukan karena kelemahan, tetapi karena tanggung jawab terhadap diri sendiri. Memiliki tempat pembuangan emosi tidak membuat Anda negatif. Itu membuat Anda bijaksana, karena Anda tahu bahwa tidak semua bisa diselesaikan dengan berpikir. Beberapa hal harus dilepaskan, ditangisi, ditulis, diterima. Ketika Anda memiliki ruang aman untuk mencurahkan dunia internal Anda tidak perlu lagi menekan. Anda tidak perlu lagi bertindak seolah-olah semuanya baik-baik saja. Anda bisa berhenti berpura-pura, dan keaslian itu memperkuat Anda karena membebaskan Anda dari tekanan untuk memikul segalanya. Jadikan itu bagian dari rutinitas Anda. Jangan tunggu untuk meledak agar bisa mengosongkan diri. Lakukan itu sebelumnya, sebagai pencegahan, sebagai kebersihan mental. Sama seperti Anda mandi setiap hari, bersihkan interior Anda. 5 menit saat bangun, 10 menit sebelum tidur. Sebuah buku catatan yang hanya Anda baca, sebuah ruang di mana Anda sepenuhnya jujur, di mana Anda bisa berkata, "Hari ini saya tidak bisa lagi," tanpa rasa bersalah, dan besok saya akan mencoba lagi dengan harapan. Ketika Anda mulai melepaskan semua yang sebelumnya Anda telan, Anda merasa lebih ringan, lebih fokus, lebih bebas. Pikiran Anda menjadi lebih jernih, emosi Anda berhenti mengendalikan, dan Anda mendapatkan kembali kekuatan internal Anda. Anda tidak perlu berpura-pura kuat ketika Anda belajar mengosongkan beban Anda, karena kekuatan sejati bukanlah tidak pernah jatuh. Itu adalah mengetahui bagaimana bangkit. Dan untuk itu, Anda memerlukan ruang di dalam diri Anda. Lakukanlah hari ini. Buka sebuah buku catatan. Tulis meskipun Anda tidak tahu apa yang harus dikatakan. Bergeraklah meskipun Anda tidak ingin. Bicaralah meskipun suara Anda bergetar, dan Anda akan melihat bagaimana energi Anda berubah. Karena apa yang tidak Anda ungkapkan menekan Anda, tetapi apa yang Anda lepaskan mengubah Anda. Di sana dimulai pikiran yang lebih jernih, hati yang lebih ringan, dan kehidupan yang lebih sadar. Pelajaran 13. Pilih dengan sadar apa yang Anda lihat, dengar, dan konsumsi. Pikiran Anda menyerap segalanya. Setiap hal yang Anda konsumsi membentuk Anda. Setiap gambar yang Anda lihat, setiap kata yang Anda dengar, setiap konten yang Anda biarkan masuk ke pikiran Anda, meninggalkan jejak, meskipun Anda percaya itu tidak memengaruhi Anda, meskipun Anda menganggapnya sebagai distraksi, meskipun Anda berkata, "Ini hanya sebuah lagu," atau "Ini hanya video pendek." Pikiran Anda tidak membedakan antara yang dangkal dan yang dalam. Ia menyerap segalanya, dan apa yang paling sering Anda ulangi menjadi pemrograman Anda. Pikiran Anda tidak lahir sendiri. Mereka diberi makan oleh apa yang Anda biarkan masuk. Oleh karena itu, jika Anda ingin memiliki kejernihan mental, kedamaian batin, dan arah dalam hidup Anda harus menjadi sangat selektif dengan apa yang Anda izinkan untuk masuk ke ruang mental Anda. Sebagian besar orang merasa tersesat bukan karena kurangnya kecerdasan, tetapi karena mereka kelebihan beban. Mereka penuh dengan sampah mental yang tidak mereka pilih secara sadar. Mereka melihat apapun yang muncul di media sosial, mendengarkan percakapan kosong, dikelilingi oleh keluhan, kekerasan, atau kebodohan. Dan kemudian mereka bertanya mengapa mereka merasa cemas, bingung, atau tidak termotivasi. Tetapi tidak ada misteri. Jika Anda memberi makan pikiran Anda dengan kekacauan, di dalam diri Anda akan ada kekacauan. Jika Anda mengonsumsi kebisingan, akan ada kebisingan. Jika semua yang Anda lihat adalah kehidupan palsu atau pesan perbandingan, Anda akan berakhir percaya bahwa Anda tidak cukup baik. Oleh karena itu, sangat mendesak bagi Anda untuk mengambil kendali, menyaring, menjadi pemilik perhatian Anda. Lakukan itu sebagai praktik harian. Amati apa yang Anda lihat dan tanyakan pada diri sendiri. Apakah ini menambah atau mengurangi saya?
Apakah ini mengangkat saya atau meracuni saya? Apakah ini membawa saya untuk berpikir lebih baik atau semakin tersesat? Karena pikiran, seperti tubuh, membutuhkan nutrisi yang baik dan Anda adalah satu-satunya yang bertanggung jawab atas dietnya. Apakah Anda memberi makan pikiran Anda dengan kebijaksanaan, ketenangan, fokus, atau Anda mengisinya dengan kecemasan, urgensi, dan kebisingan konstan? Mengubah ini bisa sepenuhnya mengubah keadaan emosional Anda. Ini bukan teori, ini sebab dan akibat. Mulailah memilih dengan lebih baik. Jangan lihat sembarang hal hanya karena sedang tren. Jangan ikuti akun yang membuat Anda merasa buruk tentang diri sendiri. Jangan dengarkan orang-orang yang terjebak dalam drama. Kelilingi diri Anda dengan ide yang bersih, pesan yang memperkuat Anda, ajaran yang mengundang Anda untuk tumbuh. Anda tidak perlu terpapar racun mental yang dipilih orang lain. Anda bisa memutuskan untuk menciptakan lingkungan internal yang lebih sehat, lebih ringan, lebih kokoh, dan itu dimulai dari apa yang Anda konsumsi setiap hari. Beri ruang untuk keheningan, untuk refleksi. Matikan kebisingan untuk sementara. Bacalah hal-hal yang menantang Anda. Dengarkan kata-kata yang membangun Anda. Tonton konten yang menghubungkan Anda dengan diri Anda, bukan yang menjauhkan Anda dari diri Anda. Karena pada akhirnya, apa yang Anda ulangi menjadi cara Anda melihat dunia. Jika Anda hanya melihat kekacauan, Anda hanya akan melihat kekacauan. Tetapi jika Anda membudidayakan interior Anda dengan keteraturan, kehadiran, dan kebijaksanaan, itu akan menjadi apa yang Anda pancarkan keluar. Stoicisme mengajarkan bahwa jiwa harus melindungi diri dari pengaruh eksternal yang mengganggu. Epictetus menyatakan bahwa kita tidak boleh membiarkan kesan eksternal masuk tanpa menyaringnya terlebih dahulu. Artinya, semua yang Anda tangkap dengan indera Anda harus melewati penilaian yang sadar. Apakah ini bermanfaat bagi saya? Apakah ini membantu saya hidup sesuai dengan nilai-nilai saya? Jika tidak, buang. Sesederhana itu, sesolid itu. Anda tidak perlu menjadi radikal atau hidup terisolasi. Anda hanya perlu terjaga, memilih, bertanya pada diri sendiri sebelum memutar, sebelum mendengarkan, sebelum mengulang. Apakah ini menguatkan atau melemahkan saya? Karena di dunia di mana semua orang mengonsumsi tanpa berpikir, Anda memilih untuk menjadi sadar. Anda memilih untuk melindungi pikiran Anda. Anda memilih untuk menjaga pusat Anda tetap bersih. Dan pilihan itu, meskipun kecil, membuat perbedaan besar. Jadi mulai hari ini, jadilah lebih selektif. Jangan biarkan sembarang orang menanamkan pemikiran di dalam diri Anda. Jaga perhatian Anda seperti seseorang yang merawat taman suci, karena itulah pikiran Anda. Ruang suci dan Anda memutuskan apa yang mekar di dalamnya. Pelajaran 14. Pilih dengan bijak ingatan Anda. Pikiran Anda adalah taman, dan apa yang masuk melalui 5 indera Anda adalah benih yang Anda tanam setiap hari. Jika Anda menanam sampah, kekacauan, kelelahan, dan kecemasan akan tumbuh. Tetapi jika Anda memilih dengan sadar apa yang Anda izinkan masuk, Anda akan melihat bagaimana pikiran Anda menjadi lebih jernih, lebih fokus, dan lebih kuat. Karena bukan hanya apa yang Anda pikirkan, tetapi apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, apa yang Anda makan, apa yang Anda cium, dan apa yang Anda sentuh. Semua itu memiliki dampak langsung pada keadaan emosional Anda. Anda bukanlah pikiran yang terpisah dari tubuh. Anda adalah sistem yang utuh. Dan jika Anda tidak menguasai indera Anda akan menguasai Anda. Seberapa sering sehari Anda mengonsumsi informasi yang tidak Anda butuhkan? Berita yang hanya menimbulkan ketakutan? Video yang memberi makan drama? Musik yang memperkuat rasa sakit? Percakapan yang penuh keluhan atau kritik? Makanan yang hanya memberi Anda kesenangan sesaat dan rasa bersalah setelahnya? Semua itu tidak terjadi tanpa konsekuensi. Semua itu tersimpan di pikiran Anda sebagai beban tak terlihat, dan kemudian Anda tidak tahu mengapa Anda merasa lelah, jenuh, atau mudah tersinggung. Itu karena Anda tidak melindungi pintu masuk Anda. Itu karena Anda membiarkan yang beracun menjadi bagian dari diri Anda. Stoicisme mengajarkan bahwa untuk menguasai pikiran,
Pertama-tama kita harus mengamati apa yang kita izinkan untuk masuk ke dalamnya melalui indera, karena disitulah disiplin interior dimulai. Mulailah dengan mengamati, bukan dengan penilaian, tetapi dengan kesadaran. Apa yang Anda lihat setiap hari, apa yang Anda dengar, jenis makanan apa yang Anda pilih, dengan siapa Anda berbagi energi Anda, apa yang Anda sentuh, apa yang Anda cium, apa yang Anda biarkan masuk tanpa Anda sadari. Lakukan inventaris internal dan kemudian mulailah menyaring. Anda tidak perlu menjadi radikal. Anda hanya perlu mulai memilih dengan niat. Ubah satu hal setiap hari. Satu video lebih sedikit yang menguras energi Anda. Satu lagu lebih banyak yang menenangkan Anda. Satu makanan lebih banyak yang memberi Anda nutrisi. Satu kontak lebih sedikit yang menguras Anda. Lakukan itu sebagai tindakan cinta diri. Bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai deklarasi. Saya menghargai energi saya, pikiran saya, kedamaian saya. Karena setiap hal yang Anda konsumsi meninggalkan jejak, dan Anda memutuskan apakah jejak itu menambah atau mengurangi. Apa yang Anda pilih? Sebuah lingkungan yang membangunkan Anda, atau satu yang membuat Anda tertidur? Sebuah rangsangan yang membuat Anda terpecah, atau satu yang memfokuskan Anda? Makanan yang memberi Anda kesenangan selama 5 menit, atau satu yang memberi Anda energi sepanjang hari? Ingatlah, lingkungan Anda bukan hanya apa yang mengelilingi Anda secara fisik. Itu juga apa yang Anda izinkan untuk masuk melalui indera Anda. Pilih warna yang menenangkan Anda, aroma yang menginspirasi Anda, tekstur yang menghubungkan Anda kembali, makanan yang memberi Anda vitalitas, suara yang mengangkat Anda. Semua itu membangun kekuatan internal Anda tanpa Anda sadari. Semua itu memberi makan pikiran Anda tanpa perlu mengucapkan sepatah kata pun. Dan jika Anda ragu, ajukan pertanyaan ini setiap kali Anda akan mengonsumsi sesuatu. Apakah ini menguatkan atau melemahkan saya? Pertanyaan itu memberi Anda kekuatan, menjadikan Anda pemilik energi Anda, karena Anda tidak lagi bereaksi, Anda sedang memilih. Dan ketika Anda memilih dari kesadaran, segalanya berubah. Pikiran Anda menjadi lebih ringan, pikiran Anda teratur, emosi Anda stabil, tubuh Anda merespons, dan Anda mendapatkan kembali pusat Anda. Jadikan hidup Anda sebuah kuil. Lindungi apa yang masuk, karena semua yang masuk membangun. Dan jika Anda tidak melindungi indera Anda, orang lain akan menggunakannya untuk memanipulasi keadaan Anda. Iklan, algoritma, tren, media, semuanya bersaing untuk perhatian Anda, telinga Anda, perhatian Anda. Jangan berikan kendali itu. Jadilah orang yang memutuskan apa yang ditanam di taman mental Anda, karena apa yang Anda tanam hari ini akan menjadi keadaan emosional Anda besok. Lakukan dengan hormat, lakukan dengan kehadiran, lakukan untuk diri Anda, karena Anda layak mendapatkan pikiran yang bersih, kuat, dan fokus. Dan itu dimulai dengan menguasai apa yang Anda izinkan untuk dirasakan, dilihat, didengar, dirasakan, dan disentuh. Disitulah kekuatan sejati lahir. Disitulah kekuatan Anda dimulai. Pelajaran 15. Pilih dengan bijak ingatan Anda. Pikiran Anda adalah arsip yang sangat besar, dan Anda adalah yang memutuskan folder mana yang akan dibuka. Setiap kali Anda menghidupkan kembali ingatan, Anda sedang mengaktifkan emosi, keadaan, identitas. Oleh karena itu sangat penting apa yang Anda pilih untuk diingat. Jika Anda terus-menerus kembali ke momen kegagalan, rasa sakit, penolakan, atau rasa malu, Anda sedang memprogram pikiran Anda untuk menghidupkan kembali penderitaan itu berulang kali. Anda tidak melakukannya karena masokisme. Anda melakukannya karena pikiran Anda belum dilatih untuk memilih dengan bijak, tetapi Anda bisa mengubahnya. Anda dapat mengubah ingatan Anda menjadi sumber kekuatan daripada menjadi luka yang terbuka. Ini bukan tentang menyangkal apa yang terjadi. Rasa sakit itu ada. Kekecewaan itu nyata. Kesalahan itu terjadi, tetapi itu sudah berlalu. Itu tidak ada di sini lagi, kecuali Anda membawanya kembali. Dan jika Anda membawanya kembali, itu harus dengan tujuan. Belajar,
menyembuhkan, melampaui, bukan untuk kembali berdarah, bukan untuk terjebak dalam apa yang tidak bisa Anda ubah. Ingatlah ini, Anda bukanlah momen terburuk Anda. Anda bukanlah tahap paling rusak Anda. Anda bukanlah cerita paling gelap Anda. Anda adalah orang yang telah selamat dari semua itu, dan itu juga layak untuk diingat. Stoicisme mengajarkan bahwa kita tidak menderita karena fakta, tetapi karena penilaian yang kita buat tentangnya. Memilih apa yang kita ingat juga berarti memilih bagaimana kita hidup. Setiap kali pikiran Anda menyimpang ke masa lalu yang menyakitkan, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ingatan ini membantu saya atau merugikan saya? Jika itu melemahkan Anda, ubah. Pilih kembali. Pikirkan tentang momen di mana Anda berani, di mana Anda bangkit ketika lebih mudah untuk menyerah, di mana seseorang mengakui Anda, mencintai Anda, mengagumi Anda, di mana Anda mencapai sesuatu yang tampaknya tidak mungkin. Jangan sepelekan kekuatan mengingat itu, karena itu bukan sekadar ingatan. Itu adalah bukti bahwa Anda bisa. Dan bukti itu yang diulang akan memprogram ulang identitas Anda. Jadikan itu kebiasaan. Setiap malam sebelum tidur, tinjau 3 ingatan yang memperkuat Anda. 3 momen di mana Anda bertindak dari versi terbaik Anda. Tidak masalah jika itu kecil. Yang penting adalah Anda tahu bahwa Anda adalah orang yang memilih untuk bertindak dengan integritas, keberanian, dan cinta. Tanamkan itu dalam pikiran Anda, dan jika Anda melakukannya secara konsisten, Anda akan melihat perubahannya. Dialog internal Anda akan lebih ramah, energi Anda lebih kokoh, pandangan Anda lebih jelas, karena Anda tidak akan bereaksi dari luka Anda, tetapi bertindak dari kisah keberhasilan Anda. Dan jika masa lalu terus menyakitkan, berikan makna baru. Anda tidak mengubah fakta, tetapi Anda dapat mengubah apa yang mewakili bagi Anda. Pengkhianatan itu bukanlah akhir dari diri Anda. Itu adalah awal dari kemandirian Anda. Kegagalan itu bukan batas Anda. Itu adalah pelatihan Anda. Penolakan itu bukanlah kesalahan Anda. Itu adalah pelajaran cinta diri. Memberikan makna baru bukanlah berbohong. Itu adalah mengambil kendali atas narasi yang Anda ceritakan kepada diri sendiri. Itu adalah mengubah bekas luka menjadi simbol kekuatan. Dan ketika Anda melakukan itu, Anda mendapatkan kembali kekuatan naratif Anda. Anda tidak lagi menjadi korban masa lalu Anda. Anda adalah penulis masa kini Anda. Gunakan afirmasi untuk memperkuatnya. Katakan pada diri sendiri frasa seperti, hari ini saya memilih untuk mengingat kekuatan saya. Masa lalu saya melatih saya, bukan mendefinisikan saya. Setiap ingatan positif adalah alat untuk terus tumbuh.